Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Suryadi. Saya adalah salah satu mahasiswa di kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dan saat sekarang ini saya berada di kelas A4 dengan nomor induk mahasiswa 2381130 129. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah materi dengan judul Demokrasi Indonesia di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada arti dan perkembangan demokrasi. Secara etimologi, istilah demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos itu yang berarti kekuasaan. Kemudian konsep dasar demokrasi berarti rakyat yang berkuasa, ya, atau government by the people. Demokrasi juga identik dengan teori kedaulatan rakyat. Kemudian definisi demokrasi adalah negara yang sistem pemerintahannya atau kedaulatannya itu berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat yang berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Oke, kita lanjut kepada slide berikutnya. Oke, di sini ada seorang ahli mengungkapkan tentang demokrasi. Oke, Jimmy As-Siddiqui menyatakan bahwa dalam sistem participatory demokrasi, kedaulatan rakyat itu mengandung makna kekuasaan pemerintahan itu berasal dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, dan bersama rakyat. Kemudian dalam demokrasi tidak dibenarkan adanya keputusan politik dari pejabat yang dapat merugikan hak-hak rakyat, apalagi kebijakan yang bertujuan untuk menindas rakyat demi kepentingan penguasa. Kemudian dalam negara demokrasi, rakyat berada pada titik sentral yang menentukan jalannya pemerintahan. Kemudian rakyat diberikan ruang untuk berekspresi dan menyatakan pendapat serta mengambil kebijakan-kebijakan politik yang diwakilkan melalui wakilnya di parlemen. Oke, kemudian kita lanjut kepada slide berikutnya. Oke, di sini ada ahli yang namanya Henry B. Mayo yang memberikan pengertian mengenai demokrasi sebagai berikut, yang artinya sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Oke, kita lanjut kepada slide berikutnya. Di sini kita akan bahas tentang sejarah dan perkembangan demokrasi. Oke, konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani kuno dan dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-4 sebelum Masehi sampai abad ke-6 Masehi. Demokrasi yang dilaksanakan pada waktu itu ialah demokrasi langsung atau direct demokrasi, yaitu seluruh warga langsung terlibat dalam pengambilan keputusan. Kemudian hal tersebut dikarenakan pada waktu itu negara masih sangat sederhana, hanya berbentuk negara kota yang penduduknya hanya lebih kurang 300.000 jiwa. Oke, selain itu ketentuan demokrasi hanyalah berlaku bagi warga negara yang resmi dan hanya sebagian kecil dari seluruh penduduk. Oke, lanjut kepada slide berikutnya. Kemudian gagasan demokrasi lenyap setelah bangsa Romawi dikalahkan oleh suku Eropa Barat.
Kemudian masyarakat Eropa Barat pada abad pertengahan 600 sampai 1400 Masehi dicirikan oleh struktur sosial yang feodal. Kehidupan sosial dan spiritualnya dikuasai oleh paus dan pejabat-pejabat agama, sedangkan kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan di antara para bangsawan. Kemudian selanjutnya pada abad pertengahan ya lahir dokumen Magna Carta ya atau Piagam Besar, yaitu perjanjian antara beberapa bangsawan dengan Raja John di Inggris, bahwa raja mengakui dan menjamin beberapa hak dan privilege, dan bahwasanya sebagai imbalan ialah menyerahkan dana bagi keperluan perang dan lain-lain. Ada dua prinsip dalam Magna Carta. Yang pertama, kekuasaan raja harus dibatasi. Kemudian yang kedua, HAM lebih penting daripada kedaulatan raja. Oke, kita lanjut kepada slide berikutnya. Oke, selanjutnya yaitu demokrasi mulai dihidupkan kembali pada zaman Renaissance pada abad ke-14 dan puncaknya yaitu 15 dan ke-16. Renaissance adalah aliran yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan budaya Yunani kuno. Kemudian masa Renaissance adalah masa ketika orang mematahkan semua ikatan ya yang ada dan menggantikan dengan kebebasan bertindak yang seluas-luasnya sepanjang sesuai dengan pemikiran. Kemudian peristiwa lainnya yang mendorong timbulnya demokrasi adalah terjadinya reformasi dan revolusi agama yang terjadi di Eropa Barat pada abad ke-16, yang pada mulanya menunjukkan sebagai pergerakan perbaikan dalam gereja Katolik, tetapi kemudian berkembang menjadi asas-asas Protestanisme. Kemudian reformasi dimulai di gereja Wittenberg ya, yaitu di tanggal 31 Oktober 1517 yang dimotori oleh Martin Luther. Oke, kita lanjut kepada slide berikutnya. Bentuk-bentuk demokrasi ya. Secara umum para sarjana membedakan demokrasi ke dalam dua jenis, yaitu demokrasi langsung atau direct demokrasi dan demokrasi tidak langsung, representatif demokrasi. Kemudian di sini ada ahli namanya Torres melihat demokrasi dari dua aspek, yaitu formal demokrasi dan substantif demokrasi. Oke, apa itu formal demokrasi? Formal demokrasi menunjukkan pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan, misalnya sistem pemerintahan parlementer atau sistem pemerintahan presidensial. Oke, kita lanjut. Substantif demokrasi yaitu bagaimana proses demokrasi itu dilakukan, misalnya melalui pemilihan umum secara langsung atau pemilihan perwakilan. Oke, kita lanjut kepada slide berikutnya. Perkembangan demokrasi di Indonesia ya. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi Indonesia dapat dibagi dalam 4 periode ya. Periode pertama di sini yaitu pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1959, yaitu masa demokrasi parlementer ya, yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai. Kemudian di periode yang kedua di sini yaitu pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1965. Masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan dominasi presiden dan terbatasnya peran partai politik
serta peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. Kemudian di periode ketiga di sini yaitu pada tahun 1966 sampai 1998. Masa demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menunjukkan sistem presidensil. Oke, kita lanjut kepada slide berikutnya. Selanjutnya yaitu pada periode 1999 sampai sekarang ya. Ini periode yang keempat ya. Masa demokrasi Pancasila, demokrasi konstitusional era reformasi ya, pada kekuatan multipartai yang berusaha ya mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara, antara eksekutif, legislatif, dan yudisial ya. Kemudian dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di tahun 1945 tidak menyebutkan kata demokrasi secara eksplisit ya, tapi di sini nilai-nilai demokratis termuat dalam batang tubuh pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, kemudian nilai-nilai demokrasi misalnya dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1 ya, ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar. Oke, lanjut. Selain itu, nilai-nilai demokrasi juga dapat dilihat dari ketentuan pemilihan umum dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 yang berasaskan luber jurdil serta pemilihan kepala daerah secara demokratis. Oke, kita lanjut kepada slide berikutnya. Oke, secara umum di dalam sistem pemerintahan yang demokratis senantiasa mengandung unsur-unsur yang paling penting dan mendasar, yaitu yang pertama ya, di sini keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. Kemudian yang kedua, tingkat persamaan tertentu di antara warga negara. Kemudian yang ketiga, tingkat kebebasan atau kemerdekaan ya tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Kemudian yang keempat yaitu suatu sistem perwakilan. Kemudian yang kelima yaitu suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Oke, di sini ada kurva ya, struktur ketatanegaraan Republik Indonesia sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, di sini yang paling atas posisinya itu ya, yaitu adalah MPR ya. Kemudian dilanjutkan di bawahnya itu ada MA, DPA, Presiden, DPR, dan BPK. Oke, jadi ini adalah struktur ketatanegaraan ya negara Indonesia sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di slide berikutnya, nah di sini ya. Oke, jadi di sini adalah lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan ya yang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi inilah bentuk susunan lembaga-lembaga ya dalam sistem ketatanegaraan negara Republik Indonesia. Oke, yang paling atas posisinya di sini adalah Undang-Undang Dasar ya 1945. Kemudian dilanjutkan di bawahnya itu ada BPK ya, Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, KY. Kemudian dilanjutkan dengan yang lainnya di sini ya di bawah ya. Yang paling bawah posisinya di sini adalah ada bupati, wali kota, DPRD. Oke, demikianlah pembahasan materi
tentang demokrasi Indonesia di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekeliruannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.